Hai hai hai. Hari ini kita akan mencoba mempraktikkan instalasi dan konfigurasi DNS server di Debian 12. Oke. Pertama-tama buka aplikasi VirtualBox terlebih dahulu. Lalu pada virtual machine yang telah dibuat, yaitu sistem operasi Debian 12, kita klik settings. Kemudian seperti biasa kita ganti networknya menjadi bridge adapter, lalu sesuaikan dengan driver WiFi teman-teman. Lalu kita jalankan. Setelah berhasil login di Debian 12-nya, kita buka terminal, klik aktivitas, kemudian cari terminal di sini. Lalu buka terminalnya. Kemudian kita masuk ke root. Masukkan kata sandinya. Lalu kita akan rubah hostname kita dengan membuat seperti domain. Jadi kita beri tambahan .com atau .id, terserah, yang jelas untuk menandakan bahwa kita akan merubahnya menjadi domain. Sebelumnya kita coba cek dulu hostname-nya dengan cara mengetikkan hostname. Nah, untuk hostname kali ini itu sekarang ada Debian. Kita coba ganti menjadi nama lain dengan perakhiran domainnya. Kita masuk ke konfigurasi hostname-nya, nano etc hostname. Lalu enter. Nah, di sini kita bisa ganti dari Debian, misalnya debian.com. Oke, kita save, lalu Ctrl X. Dan untuk menerapkan perubahannya kita harus restart Debian-nya terlebih dahulu. Oke. Kita restart. Setelah masuk kembali, kita masuk lagi ke terminal. Lalu kita masuk ke root. Nah, kita coba cek nama hostname-nya. Nah, di sini sudah ada domainnya, yaitu debian.com. Kita akan lanjutkan proses instalasi DNS servernya. Sebelum itu kita update terlebih dahulu. Di sini all packages are up to date. Jadi kita langsung lanjut untuk instalasi. Ya, kalau teman-teman itu boot ada yang perlu diupdate, maka teman-teman ketikkan apt upgrade terlebih dahulu. Karena Debian saya ini sudah up to date, jadi nggak perlu lagi di-upgrade. Jadi kita langsung install saja apt install bin 9. Ini membutuhkan koneksi internet, jadi siapkan koneksi internet teman-teman. Kita tunggu sampai 100% dan DNS 9-nya, DNS atau bind 9-nya ini berhasil terinstall.
Lalu kita masuk ke file konfigurasi nano etc bind name.conf. Nah, pada konfigurasi ini kita akan masukkan zona dari domain kita dan IP address kita. Jadi silakan teman-teman mengikuti. Saya tulis dulu ya, kemudian sebentar dijelaskan. Oke, sudah saya tulis. Jadi teman-teman untuk mengetiknya boleh di pause dulu videonya. Nah, pada zone yang pertama itu kita masukkan di dalam tanda kutip ini adalah nama dari host atau domain kita. Lalu di sini ada file etc bind dan forward. Di situ adalah letak konfigurasi untuk merubah dari domainnya ke IP address. Kemudian pada zone yang kedua di sini kita tulis IP address kita, di mana cara penulisannya itu dibalik dan dari oktat yang ketiga kemudian kedua dan ke satu jadi dibalik, atau hostname-nya itu nggak ditulis, jadi cuman pada network address-nya saja, yaitu pada oktat yang ketiga kemudian dibalik ya. Jadi IP address saya itu 192.168.1.7. Nah, yang diambil cuma network address-nya. Jadi kemudian dibalik, jadi yang saya tulis di sini 1.168.192. Ya, teman-teman bisa menyesuaikan dengan IP address-nya masing-masing. Kemudian pada filenya ini berada di reverse. Ya, ada file namanya reverse. Di situ adalah konfigurasi untuk merubah IP address-nya menjadi domain. Kemudian kita save dan memencet Ctrl S, lalu Ctrl X untuk keluar. Kita ulang, Ctrl S untuk save dan Ctrl X untuk keluar. Setelah itu kita copy dulu file konfigurasi dari forward tadi. Kita copy file konfigurasi yang dari db.local ke file yang namanya forward seperti ini. Setelah itu kita buka filenya. Nah, pada localhost ini teman-teman ganti menjadi domain teman-teman. Di sini saya tulis tadi debian.com. Semua yang localhost ganti debian.com. Ingat, di sini ada titik, di sini ada titik. Ya, jangan dihapus titiknya. Localhost juga kita ganti. Jadi titiknya itu di akhir kata .com-nya ini tetap dibiarkan. Kemudian di sini kita ganti IP address-nya. Sesuaikan dengan IP address teman-teman. IP address saya sini 92.168.1.7. Oke. Setelah itu kita save. Lalu keluar dan kita copy lagi. Tapi kali ini yang kita copy adalah db.127 ke reverse, ke file reverse. Oke. Nah, kita copy
Maaf tadi ternyata ada salah ketik. Di sini harusnya 127. Nah, oke, kita copy file dari db.127 ke file yang bernama reverse. Lalu kita buka. Nah, pada file konfigurasi ini sama tadi, kita ganti semua localhost menjadi nama domain kita. Ingat, yang diganti cuman localhostnya. Adapun titik ataupun spasi yang lainnya itu tetap dibiarkan ya, sesuai dengan konfigurasi sebelumnya. Debian.com. Oke, dan di sini itu diberikan host dari IP address kita atau octet keempatnya yang paling belakang. Jadi tadi saya itu 7 kalau nggak salah. Oke, jadi kita save dulu, baru keluar. Kalau saya cek dulu IP-nya. Oh ya, cocok. Di sini octet 1, octet 2, 3, dan 4. Dan 7 ini yang tadi ditulis di sebelah kiri tadi, di pojok sebelah kiri bawah. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke file yang namanya resolve.conf. Di sini teman-teman taruh di paling atas name server dengan IP address teman-teman 1.7. Oke deh. Setelah itu save, kemudian Ctrl X. Lalu kita restart service. Kita restart service bind 9-nya. Untuk melakukan pengetesan, kita install sebuah aplikasi dengan nama DNS Utils. Kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai kita tulis nslookup, lalu nama domain kita. Lihat, oke, berhasil. Dan kalau kita coba masukkan IP address kita, oke, di sini kita berhasil juga. Dari domain bisa berubah menjadi IP address, dan dari IP address juga bisa ke domainnya. Oke, cukup dulu tutorial kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada praktek selanjutnya.